Saya ingin tegaskan bahwa Saudara Joko Widodo itu sebenarnya dia tidak siap untuk maju ke pengadilan. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA, tak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Polda Metro Jaya? Ini tahananmu semakin kurang hajar ini. Kenapa saya mengatakan bahwa ini tahananmu? Karena sesungguhnya orang ini memang harusnya kamu tahan, tapi kamu lepas karena ada nego-nego di belakang layar. Inilah yang membuat kadang-kadang kita miris pada proses penegakan hukum di Indonesia ya. Bayangkan sekelas Pak Jokowi saja proses hukumnya berbulit-bulit seperti ini. Bagaimana kalau rakyat biasa yang melapor? Bisa dibayangkan ini sahabat ya. Bayangkan respons Nipar kali ini kembali lagi menuding ijazah Gibran palsu, dan itu dia sudah terbitkan dalam bentuk buku yang menurut saya penerbitan buku ini juga abal-abal sebenarnya, hanya sebagai alat untuk bagaimana supaya dia ngeles daripada hukum. Sebab kapan dia dilaporkan maka itu dianggap sebagai mengkriminalisasi akademisi. Itu jurus yang mereka lakukan. Padahal apapun itu model penelitian atau akademik yang kamu lakukan, kalau ada niat jahat di baliknya, mau tidak mau itu tetaplah sebagai pencemaran nama baik dan fitnah sahabat. Sayangnya memang karena premium mereka jauh lebih dominan ketimbang kekuatan supremasi hukum di negara kita. Jadi kadang-kadang orang malas melaporkan, sebab kapan dilaporkan perdebatannya terlalu panjang, dan seperti yang sudah kita lihat secara bersama-sama terkait dengan kasus Pak Jokowi ini kan luar biasa panjangnya. Padahal ini sudah jelas-jelas orang yang bermasalah, sudah ada di mulut buaya, justru kemudian dilempar lagi keluar. Kan seharusnya sekali lagi makhluk ini sudah ditangkap sehingga dia tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah ini dia lakukan terus. Belum lagi si Tompel yang menuding Pak Jokowi tidak akan berani katanya untuk tampil di pengadilan. Padahal Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan sikap bahwa saya akan datang membawa keempat ijazah saya. Nah ini kan premingan semua ini. Jadi dia mau membangun stigma di masyarakat bahwa Pak Jokowi itu sesungguhnya sudah ketakutan dengan kasus ini, jangan sampai masuk ke pengadilan. Luar biasa sahabat apa yang mereka lakukan semua ini. Nah untuk lebih jelasnya ini coba kita simak videonya. Saya ingin tegaskan bahwa Saudara Joko Widodo itu sebenarnya dia tidak siap untuk maju ke pengadilan. Oke. Saya tegaskan itu. Tidak siap ya? Tidak siap. Dan catat ya di Medilog ini, saya bisa memberikan keyakinan bahwa kasus ini nggak akan sampai ke pengadilan. Serius? Apakah bisa dikatakan bahwa sebetulnya Pak Jokowi Karena kamu mau mediasi kan? kepada RR? Iya, Kalau Takut. takut, seberapa takut dalam penilaian Mas Oji? Ya sederhana saja. Ketakutannya itu sudah sangat luar biasa sampai dia berusaha pertama membangun narasi soal pengadilan, yang kedua membangun tuduhan. Kan di ujung dalam diskusi itu dia katakan mustahil ini 4 tahun terus bergulir kalau tidak ada orang besar dan agenda besar. Ya. Saya tegaskan. Pertama, apakah dalam kasus ini ada agenda besar? Iya, ada agenda besar. Ada agenda besar Untuk mengungkap kepalsuan. Itu agenda besar. Iya. Agenda untuk mengembalikan kejujuran bangsa kita. Itu agenda besar. Agenda untuk apa? Menghilangkan legasi ijazah palsu. Agenda tersembunyi, ada Itu agenda besar. gembel. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada orang besar? Nah, kalau agenda besar dan orang besar dikaitkan dengan politik, sebenarnya ketika dia ditanya siapa orangnya, tunjuk hidung kan? Saya Nggak pernah. Dia jawabkan, saya tidak menjawab, semua orang sudah tahu. Dulu bahkan saya sempat ya
men-challenge Saudara Joko Widodo. Apakah orang besar itu Pak SBY? Iya. Apakah orang besar itu Aguan? Apakah orang besar itu Antoni Salim? Kan nggak dijawab juga. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, Penegakan hukum ya. diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dengar tumpel. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya. Kan saya bawa. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh si Tompel Khozinuddin ini adalah merupakan narasi yang mencoba membangun framing terhadap para pendukung Pak Jokowi khususnya, terhadap rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi, membangun keraguan bahwa jangan-jangan memang Pak Jokowi ijazahnya palsu, sehingga dia takut untuk masuk ke pengadilan. Dan sekuat apapun Pak Jokowi selalu menyampaikan itu bahwa saya mau membawa ijazah saya ke pengadilan. Tetapi hal itu juga tidak akan mempengaruhi otak para kucluk dan bahkan para pendukung. Faktanya banyak profesor, bahkan ada mantan-mantan jenderal, mantan Wakapolri yang rada-rada percaya dengan apa yang disampaikan oleh para pemburu ijazah palsu ini. Seperti misalnya Pak Ugraseno, itu saya kira jelas ya. Kasus Nurul Aji. Banyaklah yang seperti itu. Mantan-mantan jenderal TNI, ada Gatot Nurmantio, kemudian ada siapa lagi, Sunarko. Nah, inilah yang menjadi sangat fatal sebenarnya, karena di tengah era digital ini siapa yang paling kuat melakukan framingan, maka itu yang akan memenangkan pertarungan di publik ya. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana proses penegakan hukum berjalan. Yang menjadi soal kalau Polda Metro Jaya yang diharapkan bisa mempercepat kasus ini berjalan juga seperti kura-kura. Nah ini efeknya. Karena harusnya kasus ini sudah lama masuk di pengadilan. Kurang bukti apa? Kenapa mau diatur-atur oleh orang luar? Harusnya on the track saja. Kalau Anda memang merasa ahli hukum semua, ini kan para penyidik ini ahli hukum, polisi itu ahli hukum. Untuk apa lagi mau diintervensi oleh pikiran-pikiran penyesatan di luar? Kalian on the track saja. Kalau Anda memang meyakini ada barang bukti, apalagi saksi yang sudah banyak sekali, dokumen, ada 700-an yang disita. Tapi luar biasa memang kalian ini mempermainkan masyarakat. Saya juga kadang-kadang emosi dengan lembaga Polri, dengan situasi seperti ini. Belum lagi ocehannya Rismong yang kali ini menyerang Gibran Rakabuming Raka, sahabat. Dia sudah terbitkan bukunya. Nah, luar biasa, Gibran and the Game. Itu judul bukunya itu. Jadi Gibran yang dianggap tak berijazah SMA menjadi wakil presiden. Dan sekali lagi apa yang dilakukan Rismong ini kedok dengan mencetak buku supaya dia tidak dipidanakan. Dan itu dia sudah sampaikan di situ. Sudah sangat ketakutan dia untuk dilaporkan, makanya diantisipasi. Jangan sampai kayak Jokowi, setelah dia melakukan framing kanan kiri sudah dilaporkan baru dia membuat buku. Kalau ini diantisipasi memang, dia buat bukunya baru dia bicara soal Gibran. Luar biasa kan? Nah ini dia cuplikan videonya, kita lihat secara bersama-sama. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA, tak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Ini bukunya. Terus nanti orang-orang seperti Ade Darmawan dan Fitra Romadoni pasti berlomba-lomba itu ke Bareskrim atau ke Polda. Laporkan Rismon. Mereka hanya bermodalkan mulut. Kapan saya laporkan kau lah, jangan sebut nama saya. Orang-orang semacam, bukan kalian. Saya pernah laporin kalian. Mereka hanya bermodalkan jilat-menjilat. Bisa nanti Rismon ditersangkakan lagi. Jangan difitnah kita menjilat. Orang-orang semacam, bukan kalian. Ya, inilah
cobaan dan tantangan kita di negara demokrasi yang literasinya rendah, ya, yang memanfaatkan orang-orang yang tidak pernah menghargai karya cipta, ya, sebagai buzzer, sebagai apapun itu, YouTuber atau apa. Sampai detik ini kami menunggu bantahan ahli kalian mana sih terhadap buku Jokowi's White Paper? Mana? Ini juga nanti nggak dibantah, cuma dilaporkan. Setiap buku yang ditulis yang tidak menyenangkan bagi penguasa dan para penjilatnya akan berakhir di meja penyidikan. Dan ini menjadi sejarah buruk bagi bangsa kita. Sejarah paling buruk. Karena itu seluruh konten-konten kita sebenarnya hanya satu yang mesti didorong secepatnya agar diskursus ini selesai. Apa itu? Bagaimana Polda Metro Jaya betul-betul secara epik dikejar agar kasus ini dipercepat. Jangan lalut-lalut seperti ini, seperti internet yang hanya 2 GB. Luar biasa memang ini semuanya. Kasihan Pak Jokowi, kasihan Mas Gibran, apalagi ya yang lagi menjabat Wapres, diganggu terus dengan isu-isu yang seperti ini yang tidak masuk di akal sebenarnya, tapi kemudian akan menjadi masuk akal karena framing mereka terlalu kuat, narasi mereka terlalu kuat, diwarnai dengan proses penegakan hukum yang tidak gercep. Nah, ini yang terjadi nih. Prabowo juga seharusnya sudah turun tangan kalau sudah begini gayanya ini mereka semua. Karena biar bagaimanapun juga Gibran ini kan wapresnya, itu kan akan mengganggu sebenarnya kinerjanya. Kasihan betul. Sepertinya lembaga negara hukum kita, lembaga hukum kita di Indonesia ini tidak berdaya di tengah-tengah arus demokrasi yang begitu liberal. Itu salah satu resiko, sahabat. Demokrasi yang kebablasan, akhirnya ini yang terjadi. Kita sepertinya memang Indonesia ini belum menemukan pemimpin yang betul-betul ideal ya, pemimpin yang bisa mengatasi gejolak sosial di era demokrasi, di era modern seperti ini. Sangat lambat. Sudah berbasis digital semua tapi lambat. Kacau memang ini. Kenapa begitu? Ya karena kepentingan. Dan itu kan sudah terbukti itu. Faisal Assegaf itu sudah memainkan perannya di situ. Mengatakan bahwa ada deal-deal di belakang layar, dan boleh jadi memang kelihatan Faisal Assegaf ini di permukaan berbeda dengan mereka, tapi inilah cara mereka sebenarnya untuk menolong Roy Suryo supaya kasus ini dinarasikan lebih dikedepankan proses politiknya sehingga proses hukumnya terabaikan. Jadi ini pola yang mereka bangun. Sekaligus kalaupun kemudian nanti Panji ini masuk penjara, misalnya diputus di pengadilan dengan adanya diskursus yang sudah dimulai oleh Faisal Assegaf, lalu kemudian mencoba dibantah oleh Refli Harun secara keras. Ya, ini salah satu upaya mereka untuk mendapatkan perhatian kepada Pak Prabowo agar mendapatkan abolisi atau amnesti. Luar biasa memang strategi mereka, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.